Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai standar penilaian kurikulum 2013 dan penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 5, yakni yang pertama ada Elsa Aulina Fauzia, 2 Muftia Farida, 3 saya sendiri Rizka Alfi Rahmawati, 4 Muhammad Falikul Harbi, 5 Melisa Wahyu Sofyana, dan yang terakhir yaitu As'ad Samsul Arifin. Baik, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 mata pelajaran Quran dan Al-Hadis MTS MA. SKL kurikulum 2013 mata pelajaran Quran dan Hadis MTS, yakni mampu memahami dan mencintai Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman Al-Quran seperti Al-Fatihah dan surat pendek pilihan melalui upaya penerapan cara membacanya, menangkap maknanya, memahami kandungan isinya, dan mengaitkannya dengan fenomena kehidupan. Yang ketiga yaitu mampu menghafal dan memahami makna hadis-hadis yang terkait dengan tema isi kandungan surat atau ayat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. SKL kurikulum 2013 mata pelajaran Quran dan Hadis MA, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu As'ad. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad Samsul Arifin, NIM 18110202. Kali ini saya akan menerangkan mengenai standar isi kurikulum 2013 mata pelajaran Al-Quran dan Hadis tingkat MTS dan MA. Oke, untuk standar isi kurikulum 2013 tingkat MTS atau Madrasah Sanawiyah, yakni yang pertama menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran dan Hadis, nomor 2 menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis, nomor 3 menerapkan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam, yang kelima meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ciri ibadah yang diterima oleh Allah, yang keenam menghayati kandungan Al-Quran, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah, yang ketujuh memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan, yang kedelapan terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan isi kandungan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, yang ke-9 terbiasa beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah, yang ke-10 menulis hadis tentang iman dan ibadah, nomor 11 menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah, nomor 12 menghafal hadis tentang iman dan ibadah, nomor 13 menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dan tentang iman dan ibadah dalam fenomena kehidupan sehari-hari, yang ke-14 menerapkan isi kandungan hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan, 6 fungsi berarti terhadap Al-Quran, 7 pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran, 8 membagikan hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Oke, untuk standar dosis kurikulum 2013 mata pelajaran hadis tingkat MTS dan MA, dari yang pertama dari strategi diberi tahun menuju peserta didik dari tahun, yang kedua dari guru sebagai salah satu sumber belajar menjadi belajar berbasis
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulina Fauzia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai standar penilaian kurikulum 2013 mata pelajaran Quran dan Hadis di jenjang MTS dan MA. Dalam konteks kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Quran dan Hadis di MTS dan MA mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Teknik yang digunakan untuk penilaian mata pelajaran Quran dan Hadis, yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku peserta didik yang diamati langsung oleh pendidik saat proses pembelajaran. Tak hanya itu, penilaian kompetensi sikap ini juga melalui penilaian diri. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya mengenai penilaian kompetensi sikap ini meliputi penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Penilaian kompetensi sikap yang selanjutnya yaitu melalui jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Teknik yang digunakan untuk penilaian mata pelajaran Quran Hadis yang kedua yaitu melalui penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik melalui yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis ini berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Penilaian kompetensi pengetahuan selanjutnya yaitu mengenai tes lisan. Tes lisan di sini berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada peserta didik beserta pedoman skornya. Selanjutnya yaitu melalui penugasan. Penugasan ini berisi tentang pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas yang akan dikerjakan peserta didik. Teknik penilaian yang selanjutnya yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik dapat menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan yang pertama adanya tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua yaitu melalui proyek. Proyek yaitu tugas-tugas belajar yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang ketiga yaitu melalui penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai standar kompetensi lulusan kurikulum
mata pelajaran SKI, MTS, dan MA. Yang pertama yaitu memahami dan mengambil ibrah sejarah beserta sejarah dakwah Nabi Muhammad pada periode Mekah dan periode Madinah, masalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah wafat dan para khulafaur rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiyah, Al-Ayyubiyah, serta perkembangan Islam di Indonesia dan dunia. Yang kedua yaitu mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa bersejarah dan mengkaitkannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan iptek. Yang ketiga, meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan atau tradisi Islam. Material selanjutnya yaitu tentang standar isi kurikulum 2013 mata pelajaran SKI, MTS, dan MA. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang standar proses kurikulum 2013 mata pelajaran SKI di jenjang MTS dan MA. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik itu. Untuk itu, setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Guru juga dalam proses pembelajaran dapat menggunakan berbagai pendekatan, berbagai model, metode, media, dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang akan diajar. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 2013 mata pelajaran SKI di jenjang MTS dan MA. Standar penilaian. Untuk standar penilaian lebih difokuskan pada aspek penilaian dan kewenangan tugas penilaian. Untuk aspek penilaian difokuskan pada 3 aspek, yakni yang pertama pada aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, dan yang terakhir adalah aspek keterampilan. Dan dalam kewenangan tugas penilaian dilakukan oleh 3 penilai, yakni yang pertama dilakukan oleh guru, yang kedua dilaksanakan oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berdasarkan karakteristik mata pelajaran SKI, maka penilaian SKI akhirnya diarahkan untuk mengetahui dan mendorong peserta didik dalam bersikap dan perilaku beragamanya mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana peserta didik itu sendiri memahami prinsip-prinsip agama Islam terkait perkembangan budaya Islam. Yang kedua, sejauh mana peserta didik pemahamannya tersebut terinternalisasi dalam diri peserta didik, sehingga nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak peserta didik itu sendiri. Dan yang ketiga, sejauh mana perilaku beragama peserta didik dalam bermasyarakat, yakni mampu menginspirasi dan mampu menjadi teladan bagi orang lain. Dengan demikian, maka penilaian hasil belajar SKI harus dilakukan dengan penilaian autentik dan komprehensif, menggunakan berbagai teknik penilaian yang saling melengkapi. Hasil penilaian bukan hanya sebagai nilai akhir yang menjustifikasi, tapi juga sebagai data awal untuk ditindaklanjuti berupa umpan balik, pembinaan, pendampingan, dan bantuan kepada peserta didik. Dan yang selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 mata pelajaran akidah akhlak di jenjang MTS dan MA.
Standar kompetensi lulusan memiliki arti, yakni kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan mata pelajaran akidah akhlak di jenjang MTS, yakni meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman melalui pembuktian dengan dalil nakli dan akli, serta pemahaman dan penghayatan terhadap Asmaul Husna dengan menunjukkan ciri-ciri atau tanda-tanda perilaku seseorang dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, membiasakan akhlak terpuji seperti ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakal, ikhtiar, dan akhlak terpuji yang lainnya, serta menghindari akhlak tercela seperti riya, nifaq, anania, putus asa, tamak, takabur, dendam, fitnah, dan sifat buruk lainnya. Yang kedua, standar kompetensi lulusan mata pelajaran akidah akhlak di jenjang MA. Yang pertama, memahami istilah-istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran, dan metode peningkatan kualitas akidah, serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan penghayatan Asmaul Husna, serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan. Dan yang kedua, memahami istilah-istilah akhlak dan tasawuf, menerapkan metode peningkatan kualitas akhlak, serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melissa Wahyu Sofiana, NIM 1810110191. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar isi kurikulum 2013 pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, di Madrasah Sanawiyah. Dalam kurikulum 2013 mencakup aspek akidah yang pertama terdiri atas dasar tujuan akidah Islam, kemudian sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, serta qada dan qadar. Kemudian di aspek akhlak terpuji meliputi yang pertama bertauhid, ikhlas, khauf, tobat, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, qanaah, tawadu, husnudzon, tasamu, dan ta'awun. Kemudian berilmu, kreatif, produktif, dan pergaulan remaja. Kemudian yang selanjutnya yakni aspek akhlak tercela yang meliputi kufur, syirik, riya, nifaq, ananiyah, putus asa, godot, tomak, takabur, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian yang selanjutnya yakni aspek adab yang meliputi adab beribadah, adab sholat, membaca Al-Quran dan berdoa, adab kepada orang tua dan guru, kemudian kepada saudara, teman, tetangga, terhadap lingkungan, yaitu binatang dan tumbuhan di tempat umum, baik di jalan. Kemudian yang selanjutnya yakni aspek kisah teladan yang meliputi yang pertama kisah dari Nabi Sulaiman dan umatnya, kemudian Ashabul Kahfi, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub, kisah sahabat yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang selanjutnya di Madrasah Aliyah, yang pertama aspek akidah terdiri atas prinsip-prinsip akidah dan metode peningkatannya, kemudian Asmaul Husna, konsep tauhid dalam Islam, syirik dan implikasinya dalam kehidupan, kemudian pengertian dan fungsi ilmu alam serta hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya, kemudian dan aliran-aliran dalam ilmu kalam klasik dan modern. Nah, selanjutnya yakni aspek dari akhlak terpuji yang meliputi masalah akhlak yang meliputi pengertian akhlak, induk akhlak, terpuji dan tercela, kemudian metode peningkatan kualitas akhlak, macam-macam akhlak terpuji seperti husnudzon, tobat, akhlak dalam berpakaian,
berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, adil, amal soleh, persatuan dan kerukunan, kemudian akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, serta pengenalan tentang tasawuf. Yang selanjutnya yakni aspek akhlak tercela yang meliputi ria, aniaya, kemudian diskriminasi, perbuatan dosa besar, dan israf, tabdir, dan fitnah. Yang selanjutnya yakni aspek adab yang meliputi adab pada orang tua, guru, membesuk orang sakit, berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu, melakukan takziah, bergaul dengan orang sebaya yang lebih tua dan lebih muda, kemudian ada membaca Al-Quran dan berdoa. Yang selanjutnya yakni aspek kisah, meliputi kisah bisikan saudara Nabi Yusuf, dan kemudian ulul ajmi, kisah para sahabat yakni Fatimah Zahra, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, Uwais Al-Qarni, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibn Rushd, dan Iqbal. Yang selanjutnya yakni standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, di Madrasah Saniyah dan Madrasah Aliyah mencakup yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasi, dan yang kelima mengkomunikasikan. Yang selanjutnya yakni standar proses kurikulum 2013 pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang pertama, di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah yakni adanya portofolio ulangan, baik ulangan harian, tengah semester, akhir semester, kemudian ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah. Dan dari materi akidah menekankan pada kemampuan memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar-benar serta menghayatinya dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam nama-nama Asmaul Husna. Kemudian di materi akhlaknya menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mempelajari relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muftia Farida, NIM 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 mata pelajaran fikih MTS. Yang pertama, melaksanakan ketentuan toharoh, melaksanakan tata cara sholat fardu dan sujud syahwi, melaksanakan tata cara azan, iqomah, sholat jamaah, melaksanakan tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat, melaksanakan tata cara sholat wajib selain sholat 5 waktu, melaksanakan tata cara sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad, melaksanakan tata cara sujud di luar sholat, melaksanakan tata cara puasa, melaksanakan tata cara zakat, memahami ketentuan pengeluaran harta di luar zakat, memahami hukum Islam tentang haji dan umroh, memahami hukum Islam tentang makanan dan minuman, memahami tata cara penyembelihan kurban dan akikah, memahami tentang muamalah di luar jual beli, melaksanakan tata cara perawatan jenazah dan ziarah kubur. Yang kedua, standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 mata pelajaran fikih MA, yaitu memahami dan menerapkan sumber hukum Islam dan hukum taklifi, prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, fikih ibadah, muamalah, munakahat, mawaris, jinayah, siasah, serta dasar-dasar istinbat dan kaidah usul fikih. Yang ketiga, standar proses kurikulum 2013 mata pelajaran fikih MTS, yaitu pada kurikulum MTS, kegiatan pembelajaran fikih pada kelas 7 sampai 8 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Sedangkan pada kelas 9, kegiatan
Secara substansi, mata pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, standar proses kurikulum 2013 mata pelajaran fikih jenjang MA. Mata pelajaran fikih jenjang MA merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di madrasah sanawiyah. Peningkatan tersebut dilaksanakan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian fikih dengan baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang dilandasi oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah usul fikih serta menggali tujuan dan hikmahnya sebagai persiapan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi untuk hidup bermasyarakat. Baik, yang terakhir yaitu mengenai standar penilaian kurikulum 2013 mata pelajaran fikih MTS MA. Yang pertama yaitu penilaian afektif. Penilaian pada kegiatan mengamati dan bertanya, meliputi aspek frekuensi dalam bertanya, keterkaitan pertanyaan dengan materi, kejelasan atau bahasa yang digunakan saat bertanya. Yang kedua, penilaian sikap dalam mengikuti diskusi, meliputi aspek kejelasan dan kedalaman informasi, keaktifan dalam diskusi. Yang ketiga yaitu penilaian antar teman, meliputi aspek penilaian, keaktifan memberikan pendapat, sikap diri atau menyampaikan ide, kemampuan mengambil keputusan dalam kelompok, kepedulian kesulitan ke sesama kelompok, kesediaan menerima pendapat atau ide dari teman dalam kelompok. Yang keempat, penilaian dalam mempraktikkan. Aspek yang dinilai yaitu bacaan atau lafadznya sholat Jumat, kelengkapan rukun khutbah Jumat, kelancaran bacaan khutbah Jumat, serta serius dan penghayatan khutbah Jumat. Yang terakhir yaitu penilaian kognitif, berupa penalaran seperti soal ganda dan soal urean. Terima kasih. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mengenai saran dan kritik serta pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.